Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala KUA Kabupaten Mukarram, Bapak Haji Syaihu, semua karyawan staf KUA beserta penyuluh yang kami hormati. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam kegiatan Ramadan, kegiatan awal sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala kemarin, bahwa pada hari ini kita akan mengkaji beberapa kajian tentang ubudiyah berdasarkan pada beberapa kajian kitab kuning. Di antaranya ini ada kitab Kifayatul Akhyar, kemudian ada juga kitab Minhajul Qawim, ada juga Kasyifatus Saja sebagai perbandingan nanti dalam kajian-kajian ini. Kemudian yang menjadi poin pembahasan pada hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan kemarin tentang fardunya wudu. Karena sebagian mungkin dari kalangan masyarakat awam itu tidak mengerti. Cuman kegiatan dari basuh muka sampai mencuci kaki itu, kemudian kalau masyarakat awam itu kebanyakan juga tidak tahu yang mana yang fardu. Bahkan salah satu sunnah dalam wudhu itu terkadang juga itu dianggap sebagai fardu, yaitu salah satu contohnya ketika mengusap bagian telinga, itu dianggap juga bagian fardu, tapi di kalangan awam. Nah, sekarang kita mulai. Di sini ada di Kifayatul Akhyar, wa faraidul wudhu'i sittatun. Adapun fardu-fardunya wudhu itu ada 6. An-niyatu inda waslil wajhi. Yang pertama adalah niat ketika membasuh muka. Nah, di sini niat menjadi rukun atau fardu yang pertama dalam kegiatan berwudu. Karena setiap kegiatan yang mengandung ibadah itu katanya sesuai dengan hadis yang terkenal itu yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap pekerjaan itu harus dilandasi dengan niat. Dan kemudian kalau misalkan dalam wudhu itu tidak berniat, maka wudhunya tidak sah. Nah, kapan wajibnya berniat itu? Nah, di dalam kajian kitab yang lain itu ada bahwa berniatnya wudhu itu harus bersamaan dengan sailanul ma', yaitu menyiramkan air pada bagian wajah. Jadi di mana kemudian yang berniat, ya, airnya sampai ke wajah itu, nah itu yang kemudian hilang hadasnya. Misalkan ini mutawaddi, ya, istilahnya mutawaddi, orang yang berwudu itu mengambil air menggunakan gayung atau kata orang Madura itu ngaku canteng, ya. Kemudian menyiramkan air, nyiramaki aing dek kamuah. Nah, ketika nyelenaki aing pertama dari jabhah atau deui jangan Madura, itu ternyata belum berniat. Nah, kemudian setelah sampai ke hidung atau ke bagian wajah yang lain, ini kemudian memulai niat. Nah, bagian-bagian yang kemudian kena air bersama niat itulah yang kemudian awal juz'in minan niyah. Nah, bagaimana yang lain itu diulang lagi, ya, untuk sahnya dalam wudhu. Nah, kemudian juga ada batasan-batasan yang
mana itu yang dimaksud dengan muka atau wajah. Nah, di sini sesuai dengan beberapa keterangan dalam kitab-kitab yang menjadi referensi kita, bahwa termasuk bagian dari muka itu mulai dari tumbuhnya rambut di bagian jabhah atau dahi. Ya, itu diambil juga pada tumbuhnya rambut itu bagi orang-orang yang normal. Ya. Kalau misalkan ya dari jabahnya itu sudah nggak ada rambutnya, botak istilahnya, yang ada kemudian di tengah-tengah kepala, maka juga dikira-kira juga yang menjadi kebiasaan jabah itu di mana, bagian dahi itu di mana. Ya. Jadi dari awal tumbuhnya rambut dari sini, kalau kita lihat ya orang-orang yang normal dari sini, ini kemudian sampai pada muntahal zapam. Ada yang mengatakan itu sampai pada bun bebenah ya. Di bawahnya tumbuhnya apa itu? Zapam itu apa tadi? Jenggot. Benih. Cangkem karang Madura itu. Dagu. Nah, dari bawah sampai di sini. Ini batasan panjang muka. Jadi dari mana bitis sya'ri mulai tongguna obu ya jalan Madura sampai dekat cangkem pun bebagantam, dan ini masuk dari bagian wajah. Kemudian erdon atau leber muah itu sebedah ya antaranya kopeng ya. Telinga. Jadi antara dua kopeng, dua telinga itu menjadi erdon. Nah, kemudian yang masuk juga bagian dari wajah atau muka, ini yang ada di dalam muka tersebut ya. Muka ada rambut, misalkan kalau orang Madura itu menyebutkan dengan istilah petean ya. Di sini di dalam muka itu di dekat telinganya ada yang disebut dengan istilah petean dari Madura ya. Bahasa Indonesianya kurang tahu saya ini. Iya. Petean ya dari Madura. Iya. Itu juga masuk bagian dari muka. Bahkan juga alis ini juga bagian dari muka. Kumis juga masuk bagian dari muka. Nah, makanya ketika kita ambil wudu, yang masuk dalam kategori muka ini harus semuanya kena air. Nah, al-aridon, petean atau bris dari Madura itu kalaupun ada rambutnya, itu yang harus kena air itu zahirnya, luarnya sampai dekat kolek. Beda misalkan dengan jenggot ya. Monjanggu cara Madura itu yang tebel. Ini cukup dengan luarnya saja, monjanggu ya. Ini bagi laki-laki. Tapi misalkan beda suatu hal yang tidak normal, pas nek bini sama mana? Nek bini ajangguan misalkan sekarang itu kan zaman-zaman modern yang banyak transgender, kayak laki oba bini oba laki. Kemudian pas sampai janggut itu tebel, maka tidak ada kelonggaran dalam hukum itu. Mun bini maka janggut tebel itu semuanya kotor kena air. Zahirnya luarak sampai dekat dendam oleh. Ya, itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, karena umumnya laki-laki itu memberi jenggot ya. Itu kalau tebal, sekocak tebal itu ada sebagian yang mengatakan bahwa ketika dilihat itu kulit dari dagu ini itu tidak terlihat, katanya itu masuk bagian dari tebal. Tapi kalau masih terlihat itu masuk dari yang tipis. Nah, makanya di situ harus semuanya sampai kena air, sampai dekat kolek itu. Jadi misalkan di sini saya kocak pedean kuda wah cek lancung ya di sini, lancung di sini sampai dekat batas semua. Ini juga karena kalau bagian di sini ini harus juga kena air. Tak lepas kok dipilih ke belakang tak kena air itu enggak sah. Makanya kayak laki itu ini
biasanya pedaan itu kan ibu pandai. Nah, bagi perempuan yang misalkan ada di masa di daerah ini sebelum berwudu, ini yang ada bagian ini harus ditarik dulu ke sini. Nah, yang masuk dalam bagian muka. Karena ukurannya dari tumbuhnya rambut bagian jabhah, dahi sampai dagu di sini. Nah, lebarnya dari antaranya 2 kuping ini. Jadi kalau ada yang di antara ini rambut yang ada di antara ini, misalkan banyak ini ditarik dulu. Nah, seperti ini. Diluruskan kemudian baru berwudu. Kemudian niatnya itu ya, niat wudu yang pertama itu raf'il hadas. Niat yang kira-kira hadas kene, itu biasanya orang Madura seperti itu. Atau la nikah aniat kaangkui asa saja li shalah di taharat li shalah bani kun moca niat kaula asa saja malolo itu tidak sah. Nah, lebih aman la nikah yang setelah kita lakukan setiap waktu biasanya niatnya standar niat kaula ngala wudu karena ngirengaki hadis kene. Itu biasanya memang dihafal dari kecil. Ini bagi orang-orang yang normal. Kemudian beda kadang untuk orang itu yang memang kena penyakit saya baca salisul baul. Yang Madura itu bukan cercer. Nah, kalau orang yang cercer yang seperti atau mustahadah itu ya. Itu bukan niatnya itu bukan raf'il hadas lagi. Tapi niat listibahati fardhis shalah. Mone maturaki aniat kangkul ngamri wenengah ala salat. Karena bagi salisil baul orang-orang yang cercer dan maturah itu hadasnya tidak hilang. Tapi tetap mempunyai kewajiban salat. Makanya niat wudunya itu kalaban aniat nawaitul wudu'a listibahati fardhis shalah. Niat kau ngala wudu karena ngamri wenengah ala sholat. Itu bagi orang yang daimul hadas, selangkeung hadas dan wudu. Nah, kemudian fardhona wudu yang kedua